Halo semuanya dan welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan ngebahas dua saham tambang, yaitu saham ADMR sama ABMM. Kita bakalan ngebahas gimana kinerja bisnisnya ADMR sama ABMM dan berapa harga wajar untuk sahamnya kalau mau dibeli buat tujuan investasi jangka panjang. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita bahas saham Adaro Minerals atau ADMR. ADMR ini anak usahanya Adaro Energy yang fokus ke tambang batu bara metalurgi. Selain itu, ADMR ini juga lagi ngebangun smelter aluminium, dan ADMR ini juga akan jadi anak usahanya Adaro yang juga fokus ke tambang mineral. Nah, untuk kapasitas produksi, kita bisa lihat di sini kalau ADMR ini mampu untuk numbuhin kapasitas produksi batu baranya dari 1,1 juta ton di tahun 2019 tumbuh jadi 5,1 juta ton di tahun 2023. Ya, dan mereka targetin untuk tahun 2025 produksi batu bara mereka itu bisa mencapai 6 juta ton. Ya, ini pertanda bagus ya, artinya ADMR atau Adaro Minerals ini masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus untuk kedepannya. Oke, next kita lihat revenue-nya ADMR. ADMR ini pertumbuhan revenue-nya di tahun 2018 ke tahun 2020 cukup stagnan, tapi habis itu melonjak tinggi banget di tahun 2021, dan habis itu tumbuhnya pesat banget sampai tahun 2023. Sedangkan untuk operating profit sama net profit, ADMR ini sampai tahun 2020 dia cetak kerugian, tapi mulai dari tahun 2021 ADMR ini udah bisa ngasilin operating profit sama net profit yang gede dan terus bertumbuh pesat sampai tahun 2023. Jadi ADMR ini bisa dibilang kinerjanya jelek sampai tahun 2020, tapi abis itu turn around dari tahun 2021 sampai sekarang, dan harapannya tren pertumbuhannya ini bisa terus berlanjut. Terus untuk profitability dari return on equity, karena ADMR ini rugi sampai tahun 2020, return on equity-nya negatif. Tapi semenjak tahun 2021, ini return on equity-nya bisa positif dan bisa tinggi banget sampai tahun 2023. Jadi ADMR ini return on equity-nya tinggi dan ini bagus, tapi trennya cukup fluktuatif. Tapi prediksi gue ya, dengan ADMR ini yang masih terus ngembangin bisnisnya, terutama kapasitas produksinya, harusnya profitability-nya ADMR bisa tetap bagus ke depannya. Oke, next untuk cash flow. Operating cash flow-nya ADMR ini udah positif dari tahun 2018. Ya, yang artinya ADMR ini perusahaan yang bisa hasilin uang cash masuk dari bisnisnya. Sedangkan untuk free cash flow itu baru mulai positif dari tahun 2021. Nah, overall menurut gua ini cukup bagus ya untuk cash flow-nya, karena ADMR ini artinya dia udah bisa hasilin free cash flow yang positif dalam 2 tahun terakhir. Apalagi ditambah dengan capex atau investasi belanja modalnya ADMR yang gede di tahun 2023 mencapai 2 triliun. Artinya di tahun 2023 ADMR ngeluarin duit yang gede untuk investasi untuk ngembangin bisnisnya, yang mana itu berpotensi bagus untuk pertumbuhan bisnisnya ADMR. Oke, next kita lihat kondisi balance sheet-nya ADMR. Di sini shareholder equity-nya udah lebih gede daripada total liabilities-nya, dan ini bagus. Terus untuk current asset atau aset lancar itu udah lebih gede daripada total current liabilities atau utang jangka pendeknya. Ini juga bagus, artinya ADMR ini kemampuan bayar utang jangka pendeknya dalam kondisi yang bagus. Ya, dan bahkan untuk uang cash-nya ini juga udah lebih gede daripada current liabilities, yang artinya uang cash yang mereka pegang itu bisa lebih dari cukup untuk melunasin semua utang jangka pendeknya. Ya, jadi overall dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek ini ADMR dalam kondisi yang bagus banget. Dan cash-nya juga udah hampir mampu untuk melunasin semua utang-utangnya, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. Jadi overall ya, menurut gua balance sheet-nya ADMR ini dalam kondisi yang bagus, dan menurut gua sangat mendukung ADMR untuk terus ngembangin bisnisnya. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana sih prospek ADMR untuk kedepannya. Apa aja sih yang bakalan jadi katalis pertumbuhan buat bisnisnya ADMR? Nah, yang pertama itu adalah smelter aluminium. Jadi ADMR ini lagi investasi untuk ngebangun smelter aluminium lewat anak usahanya, yaitu PT Kalimantan Aluminium Industri. Nah, menurut gue ya, ini prospeknya cukup bagus karena aluminium ini bakalan jadi salah satu komoditas yang bakalan jadi bagian dari ekosistem supply chain untuk kendaraan listrik. Tapi smelternya ini baru akan berjalan mulai dari tahun 2025. Jadi kontribusi dari smelter aluminium ini belum akan terasa dalam jangka pendek untuk bisnisnya ADMR. Jadi ini lebih ke prospek bisnisnya ADMR untuk jangka panjang. Katalis pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan bisnis batubara metalurgi. ADMR ini masih terus berupaya buat ningkatin kapasitas penjualan batubara metalurgi.
di mana mereka proyeksiin volume penjualan akan tumbuh dari 4 juta ton di tahun 2023 jadi sekitar 5 juta ton di tahun 2024 dan bakalan jadi 6 juta ton atau lebih dalam jangka menengah. Artinya ADMR ini memang masih serius untuk ngembangin bisnis batubara metalurgi dan itu tentunya juga bisa jadi katalis pertumbuhan revenue buat ADMR untuk kedepannya. Dan menurut gue memang kondisi balance sheet-nya ADMR ini cukup mendukung untuk dia bisa investasi untuk ekspansi bisnis. Dengan uang cash-nya yang gede dan aset lancarnya juga udah bisa ngelunasin semua utangnya. Dan kalau kita lihat di sini, ini anggaran capex-nya ADMR itu paling gede di 2 triliun. Dengan uang cash-nya yang dipegang itu sebesar 9 triliun, itu tentunya udah lebih dari cukup untuk ngebiayai ADMR untuk terus ngembangin bisnisnya. Nah, terakhir kita mau lihat valuasi dari ADMR. ADMR ini ada di valuasi per 7,8 kali dan price to book value atau PBV 3,5 kali. Yang mana untuk per ini termasuk murah, tapi secara PBV ini termasuk mahal karena jauh di atas 1 kali. Nah, karena masih antara murah dan mahal, kita bakalan langsung aja hitung harga wajarnya saham ADMR pakai metode discounted cash flow. Nah, buat yang belum tahu apa sih metode discounted cash flow, kalian bisa pause dulu video ini dan kalian bisa tonton dulu video tutorialnya di sini. Linknya gue taruh di kanan atas layar. Nah, untuk metode discounted cash flow di saham ADMR, kita bakalan asumsi free cash flow-nya ADMR di tahun pertama itu ada di 3,9 triliun. 3,9 T ini diambil dari rata-rata free cash flow-nya ADMR dalam beberapa tahun terakhir. Terus untuk asumsi pertumbuhan atau growth, dengan ADMR ini menurut gue masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus di bisnisnya, terutama dengan kapasitas batubara metalurginya yang masih meningkat dan smelter aluminiumnya ADMR, kita akan asumsi pertumbuhan yang cukup tinggi di sekitaran 10% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk asumsi valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, kita pakai estimasi 12 kali price to free cash flow untuk ADMR. 12 kali itu dengan pertimbangan kalau ADMR ini di satu sisi dia punya pertumbuhan yang bagus ke depannya dan selayaknya memang divaluasi yang premium, tapi di sisi lain ADMR ini bisnis tambang yang pertumbuhannya bisa fluktuatif tergantung dari harga komoditas. Jadi karena lebih fluktuatif alias bisa naik turun pertumbuhannya, kita mau valuasi yang lebih murah untuk ADMR untuk minimalisir resiko. Jadi kita mau pakai angka yang nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah, makanya kita pakai 12 kali. Terakhir untuk desired return atau return investasi yang kita mau dari saham ADMR, kita mau return investasi 20% per tahun dari saham ADMR. Returnnya gede ya, karena sebagai bisnis tambang yang bisnisnya bisa naik turun, potensi resiko investasi di saham ADMR jadi lebih gede. Nah, karena potensi resikonya gede, kita juga mau return yang gede dari saham ADMR, makanya kita pakai return 20%. Nah, dengan asumsi ini dan dengan metode discounted cash flow, kita dapat harga wajarnya saham ADMR itu ada di 1097 atau sekitaran 1100. Jadi di harga sekarang nih di 1300-an ini jelas udah kemahalan untuk saham ADMR kalau mau buat investasi jangka panjang. Nah, kalau menurut gue ya, ADMR nih kalau mau buat investasi jangka panjang, menurut gue baru menarik untuk dibeli itu kalau harganya ada di bawah 1000. Jadi di 990 atau ke bawahnya. Ya, disclaimer, ini bukan ajakan atau rekomendasi jual beli, pastiin kalian tetap analisa mandiri. Tapi menurut gue, untuk harga wajarnya ADMR ada di 1100 dan di harga 1300-an ini belum menarik dan baru menarik menurut gue di bawah harga 1000. Oke, next kita ke saham ABM Investama atau ABMM. ABMM ini perusahaan holding yang anak usahanya bergerak di bidang pertambangan. Mulai dari tambang batubara, jasa kontraktor pertambangan, infrastruktur tambang, sampai jasa logistik, manufaktur, dan penjualan bahan bakar. Model bisnisnya ABMM ini juga ngebentuk suatu ekosistem value chain yang cukup lengkap untuk pengolahan batubara. Mulai dari batubaranya yang digali sampai bener-bener batubaranya nyampe ke pelanggan. Next kita lihat revenue sama profitnya ABMM. Revenue-nya ABMM cukup fluktuatif dari tahun 2018, tapi bagusnya masih dalam tren yang naik sampai tahun 2023. Profitnya juga sama dari tahun 2018 ke tahun 2020, trennya turun bahkan cetak kerugian bersih di tahun 2020, tapi abis itu melonjak naik dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, kenaikan revenue sama profitnya dari tahun 2021 ke tahun 2023 itu tentunya nggak lepas dari lonjakan permintaan batubara, yang mana bisnisnya ABMM ini utamanya di tambang batubara. Jadi revenue sama profitnya ABMM ini cukup fluktuatif, tapi menurut gue masih cukup bagus karena dalam tren yang naik.
Terus kalau kita lihat profitability-nya dari return on equity-nya ABMM overall bagus, ada di rata-rata 23%, yang artinya ABMM ini cukup bagus dalam hasilin profit dari modal yang ada di bisnisnya. Meskipun sempat turun di tahun 2019 sama 2020 seiring labanya yang turun dan ABMM cetak kerugian. Jadi ini return on equity yang bagus di mana ABMM bisa hasilin profit rata-rata 23% dari modalnya. Next kita lihat cash flow-nya ABMM. ABMM ini rutin hasilin operating cash flow dan trennya juga bertumbuh. Ini bagus artinya ABMM ini nggak cuma bisa cetak profit, tapi dia juga bisa konsisten untuk hasilin uang kas masuk dari operasional bisnisnya. Terus untuk free cash flow, ini trennya cukup fluktuatif, naik turunnya lumayan kenceng, tapi bagusnya ini masih dalam tren yang positif. Free cash flow-nya rutin positif dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Nah, free cash flow-nya yang naik turun itu salah satu penyebabnya adalah capex-nya ABMM yang naik signifikan di tahun 2022 sama tahun 2023. Nah, kenaikan capex ini sebenarnya bagus ya meskipun itu ngurangin free cash flow. Karena artinya ABMM itu ngeluarin duit yang lebih banyak untuk investasi untuk ngembangin bisnisnya dan itu bagus untuk pertumbuhan bisnisnya ABMM untuk kedepannya. Jadi overall menurut gua cash flow-nya ABMM ini dalam kondisi yang bagus. Oke, next kita lihat kondisi balance sheet-nya ABMM. Di sini kita bisa lihat kalau shareholder equity-nya lebih kecil daripada total liabilities-nya atau total semua utangnya. Ini nggak bagus ya, artinya equity-nya belum cukup untuk ngebayar utangnya ABMM. Kita maunya supaya equity dari suatu emiten itu lebih gede daripada total liabilities atau total semua utangnya. Terus untuk current asset atau aset lancarnya ini juga ternyata masih belum cukup untuk bayar utang jangka pendek atau current liabilities-nya meskipun bedanya tipis. Jadi dari segi balance sheet, ABMM ini dalam kondisi yang nggak bagus di mana kemampuan bayar utangnya ini kurang bagus. Nah sekarang kita bakalan bahas gimana sih prospek ABMM untuk kedepannya. Apa aja yang bakalan jadi katalis pertumbuhan untuk bisnisnya ABMM. Nah yang pertama untuk ABMM ini lewat anak usahanya yaitu PT Radika Janantaraya di tahun 2022. Mereka membeli 30% saham Golden Energy Mines atau kode sahamnya GEMS. Nah, pembelian saham ini jadi salah satu cara untuk sinergi bisnis sama GEMS, di mana GEMS nantinya bakalan dapat layanan tambang dari ABMM, mulai dari pemakaian infrastruktur tambang, jasa logistik, sampai jasa pengisian bahan bakar, yang mana ini bisa ngebantu GEMS buat lebih efisien beban operasional mereka. Dengan GEMS lebih efisien beban operasional, itu tentunya bisa ngebantu GEMS untuk numbuhin laba bersihnya. Dan sebagai pemegang 30% saham, itu tentunya juga akan kasih benefit buat ABMM. Terus selain itu, ABMM juga masih akan terus ningkatin volume dan kinerja operasionalnya yang mana itu bisa ngebuat mereka lebih produktif dan bisa hasilin revenue yang lebih gede. Dan ngelakuin cost review yang harapannya juga bisa ngebantu mereka untuk lebih efisien beban operasional. Nah, sekarang kita bakal hitung harga wajarnya ABMM pakai metode discounted cash flow. Kita ambil free cash flow rata-ratanya ABMM sebesar 1,67 triliun. Untuk asumsi pertumbuhan ke depannya, ABMM memang punya rata-rata pertumbuhan revenue atau pendapatan itu di 12% per tahun. Tapi itu lebih karena efek dari lonjakan harga batubara yang signifikan banget di tahun 2022. Jadi untuk kedepannya, meskipun ABMM ini masih terus ngembangin bisnisnya, salah satunya dengan ngebeli saham GEMS 30%, tapi kita mau asumsi pertumbuhan yang lebih konservatif, jadi kita asumsi pertumbuhan itu di sekitaran 5% per tahun. Terus untuk asumsi valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti dengan asumsi pertumbuhan yang cukup konservatif cuma 5% per tahun ditambah ABMM ini bisnisnya cukup fluktuatif dan pertumbuhannya bisa naik turun, kita mau valuasi yang murah untuk saham ABMM. Murah itu di bawah 10 ya, jadi katakanlah kita estimasi nih ya, price to free cash flow-nya ABMM itu ada di sekitaran 8 kali untuk tahun ke-10 nanti. Terakhir untuk desired return atau return investasi, kita mau return 20% per tahun dari saham ABMM dengan pertimbangan kalau ABMM ini bisnis cyclical yang pertumbuhannya bisa naik turun yang ngebuat potensi resikonya lebih tinggi. Karena resikonya tinggi, kita juga mau return yang tinggi, makanya kita mau return 20% per tahun dari saham ABMM. Dengan asumsi ini dan dengan metode discounted cash flow, kita dapat harga wajarnya saham ABMM itu ada di 4.400. Jadi di harga sekarang nih di 3.700-an sampai 3.800-an ini menurut gua masih cukup undervalue dan cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Tapi sekali lagi disclaimer ya, ini bukan rekomendasi jual beli tapi cuman analisa gua aja. Pastiin kalian analisa lagi emitennya dengan lebih mendalam alias do your own research. Oke ya, jadi itu dia saham ADMR sama ABMM. Kalau menurut kalian gimana nih? Bagus nggak sih saham ADMR sama ABMM untuk investasi jangka panjang?
Kalau kalian punya opini lain soal saham ABMM sama ADMR, boleh banget kalian share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi ilmu tambahan buat gua ataupun buat penonton lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk bisa ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Oke, kalau gitu gua pamit dulu ya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.